Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yoga Adi Putra dengan NIM 230401020081 dari kelas IF504. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait soal dari ujian tahun semester untuk kuliah pemrograman berorientasi objek. Baik, jadi langsung saja. Untuk pembahasannya sendiri yakni terkait kelas dan objek, kemudian metode dan enkapsulasi. Langsung ke bahasan yang pertama terkait kelas dan objek. Jadi paradigma pemrograman berorientasi objek ini tidak terlepas dari memodalkan permasalahan di dunia nyata ke dalam kelas dan objek. Kelas dan objek ini merupakan konsep yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Kelas merupakan blueprint atau kerangka dalam pembuatan objek dan menggambarkan sesuatu yang bersifat umum untuk semua objek tersebut. Kelas berisi dari atribut, untuk keterangan data atau properti, dan juga metode atau fungsi atau perilaku. Kemudian untuk contohnya dari kelas sendiri, yakni ada kelas mobil, kelas hewan, kelas komputer, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk objek sendiri, yakni merupakan hasil instance atau penciptaan dari sebuah kelas. Objek itu merupakan bentuk nyata dari kelas dan bukan lagi merupakan sebuah rancangan dan juga bersifat khusus. Tiap objek yang dibuat memiliki atribut dan metode perilaku sendiri sesuai dengan kelas pembentuknya. Kemudian untuk contoh objek sendiri yakni ada objek kucing, objek harimau, misalnya ini merupakan dari pencipta objek dari kelas hewan gitu. Dan juga ada objek mobil Lamborghini gitu yang merupakan penciptaan dari kelas mobil. Oke, untuk dari studi kasus sendiri di sini untuk kelas objek, jadi membuat kelas hewan dengan atribut berikut nama, umur, dan jumlah kaki. Dan juga membuat instan objek dari kelas hewan tersebut. Oke, jadi seperti ini kode dari studi kasus yang sebelumnya. Jadi di sini ada kelas hewan dan juga tiga properti, tiga atribut, nama dengan tipe data string, kemudian umur, jumlah kaki, dan bentuk integer. Kemudian juga di sini ada metode konstruktor yang pertama kali dijalankan ketika objek dibuat, gitu. Jadi di sini fungsi konstruktor ini mengisi properti-properti dari kelas hewan. Jadi memberikan nama, memberikan umur, memberikan jumlah kaki dari eh, objek hewan. Kemudian juga di sini ada metode info yang menampilkan informasi terkait yang akan menampilkan terkait nama, umur, dan jumlah kaki dari objek. Dan untuk yang di bawah ini yang merupakan program utamanya dari public classman. Jadi di sini kita menciptakan objek kucing dengan variabel kucing, dan nama variabel kucing dengan keyword new, kemudian hewan, kemudian diberi nama kucing, argumen kucing sebagai nama, kemudian 2 sebagai umur, dan jumlah kaki itu 4. Dan juga yang di bawahnya itu sama, jadi kita menciptakan objek baru dengan variabel ayam, kemudian kita ciptakan objek tersebut dengan keyword new, hewan, kemudian untuk parameternya diberi yang pertama untuk namanya ayam, kemudian untuk umurnya 1, dan jumlah kakinya 2. Kemudian juga kita tampilkan masing-masing dari objek, ada kucing dan ayam ini, memanggil metode info gitu yang akan menampilkan uh, detail mereka gitu, nama, umur, jumlah kaki, dan seperti itu. Kemudian lanjut untuk yang selanjutnya ini ada metode. Jadi metode ini merupakan fungsi yang berada di dalam sebuah kelas. Metode ini menjelaskan perilaku atau aksi yang dapat dilakukan sebuah objek. Ciri-ciri metode diantaranya dapat membaca, merubah ya, atribut, terus juga bisa menerima parameter dan mengembalikan nilai. Contoh metode ini ada makan, terus dalam kurung ya untuk penulisan dari metode, terus tidur, kurung, juga bergerak dalam kurung pada kelas hewan. Untuk studi kasus dari metode ini yakni membuat metode pada kelas mobil dengan rincian sebagai berikut. Jadi ada metode gas yang akan menambah atribut kecepatan sebesar 10. Kemudian ada juga metode rem yang akan mengurangi atribut kecepatan sebesar 5.
Juga ada metode speedometer yang akan menampilkan atribut kecepatan saat ini. Juga membuat insan optik dari kelas yang memanggil metode tersebut. Oke, jadi pertama kita buat dulu kelasnya, kelas mobil di sini. Kemudian untuk propertinya di sini ada kecepatan dengan tipe datanya integer. Kita inisiasi dengan 0 untuk nilai awal. Kemudian kita buat metode yang sudah ditentukan tadi, misalnya gas. Nah, untuk apa yang dilakukan di gas ini, jadi ketika memanggil metode ini, maka kecepatan akan bertambah 10. Kita tuliskan seperti ini. Kemudian untuk void rem, tadi dijelaskan juga bahwa ketika metode ini dipanggil, maka akan mengurangi kecepatan sebesar 5. Jadi pertama kita cek terlebih dahulu gitu, apakah kecepatannya ini lebih atau kurang gitu dari 5. Kalau misalnya mencukupi 5, maka kecepatannya kurang. Kecepatan sekarang dikurang dengan 5. Tapi jika tidak, maka kecepatannya langsung sama dengan 0. Kemudian juga ada ada metode speedometer gitu yang akan menampilkan kecepatan saat ini. Jadi di sini kita menggunakan sistem Oprinland gitu untuk menampilkan kecepatan saat ini di concat dengan atribut kecepatan. Kemudian untuk di bawah ini untuk program utamanya. Jadi pertama kita instansiasi dulu objek dengan nama variabelnya Toyota gitu, dengan tipe datanya kelas, tipe datanya mobil. Kemudian kita instansiasi dengan keyword new mobil. Kemudian juga di bawah dipanggil untuk metodenya itu eh, panggil metodenya gas, berarti kecepatannya mulanya mulai dari 0 bertambah menjadi 10. Kemudian juga kembali lagi dipanggil, maka kecepatan saat ini 10, ditambah lagi 10 jadi 20. Kemudian dia dipanggil metode rem, maka kecepatannya itu dikurang 5. Jadi 20 dikurang 5 itu 15. Kemudian juga memanggil speedometer, itu untuk menampilkan kecepatan saat ini. Yang terakhir adalah kecepatannya sama dengan 15. Oke, jadi begitu. Sekarang lanjut terkait enkapsulasi. Jadi enkapsulasi ini merupakan konsep pembungkusan data atau penyembunyian data privat supaya tidak dapat diakses secara sembarangan. Tujuannya ini mengatur hak akses terhadap atribut dan metode. Untuk tujuannya melindungi data dari perubahan langsung, mencegah kesalahan penggunaan, menjaga keamanan integritas objek, memudahkan pemeliharaan kode. Untuk pengaksesan data dibatasi dengan menggunakan modifier private dan metode setter getter. Kemudian untuk studi kasusnya sendiri ada enkapsulasi, jadi menerapkan proses enkapsulasi pada atribut saldo di kelas rekening bank dengan proses enkapsulasi pada atribut saldo di kelas rekening bank dengan modifier private dan menerapkan metode setter getter untuk mengakses data. Nah, ini untuk kodenya sendiri, jadi pertama kita deklarasikan terlebih dahulu kelasnya, kelas rekening bank. Kemudian untuk menerapkan enkapsulasi ini, kita gunakan modifier private gitu ya, pada modifier pada atribut saldo gitu ya. Jadi tulisannya itu private double saldo. Jadi maka atribut ini hanya bisa diakses di dalam kelasnya, tidak bisa diakses dari luar seperti itu. Jadi yang pertama di sini juga ada metode constructor gitu ya untuk menginisialisasi gitu saldo awal gitu ya. Terus juga ada metode getter untuk mendapatkan atribut saldo gitu, get saldo. Kemudian juga ada atribut set saldo gitu ya. Nah ini jadi dua metode ini disebut metode setter dan getter gitu. Untuk metode getter ini, get saldo ini merupakan metode getter yang menampilkan yang akan mengembalikan gitu nilai dari properti yang private gitu ya, yang dienkapsulasi. Kemudian untuk set saldo ini akan melakukan proses bisnis ini untuk mengeset saldo, mengeset properti, mengeset atribut eh, pada atribut yang private. Oke, langsung saja untuk program utamanya di bawah. Jadi kita instansiasi dulu dengan variabel rekening. Jadi new rekening bank. Kita isi argumennya jadi misalnya 500.000. Kemudian kita
coba print gitu ya. Untuk saldo awal sekarang kita panggil untuk method getternya. Jadi rekening titik saldo. Kemudian kita akan set gitu ya saldonya, maka kita panggil method setternya gitu. Rekening titik set saldo, hanya 750.000. Kemudian kita tampilkan lagi print. Kemudian untuk saldo setelah setternya ini adalah rekening plus rekening get saldo. Maka untuk hasil akhirnya adalah 750.000. Oke, baik. Mungkin di sini saya akan contohkan sebuah program sederhana gitu. Langsung live coding mulai dari nol sampai dengan program jadi. Jadi di sini saya sudah punya sebuah file main.java. Jadi di sini ada keterangannya. Program sederhana data mahasiswa. Jadi ini untuk membuat kelas mahasiswa dengan 3 atribut, nama, NIM, IPK, terus juga menerapkan enkapsulasi dan metode getter setup. Baik, langsung saja. Yang pertama kita buat dulu kelasnya ya. Kelas mahasiswa. Kemudian di sini ada 3 atribut, ada nama, NIM, dan IPK. Karena kita merekam enkapsulasi, maka kita gunakan modifier private gitu untuk supaya atribut ini tidak bisa diakses gitu ya, di luar kelas. Oke, untuk nama dan NIM ini string, kemudian untuk IPK saya gunakan tipe data double. Oke, selanjutnya adalah membuat constructor. Metode constructor ini metode yang akan dijalankan ketika inisialisasi objek pertama kali. Di sini saya ingin pertama kali objek diinstansiasi itu sudah mengisi properti atau atribut nama dan NIM. Seperti ini untuk parameternya menerima nama dan NIM string dengan tipe data string. Kemudian kita isikan gitu untuk parameter tersebut atau argumen tersebut eh, ke atribut dari mahasiswa. Oke, seperti ini untuk penulisan. Jadi di nama isikan atribut nama ini dengan nama argumen dari atau parameter dari nama ini dari metode constructor. Juga sama dengan begitu juga sama dengan NIM. Selanjutnya lanjut juga menerapkan metode getter dan setter. Jadi di sini saya ingin untuk IPK ini hanya bisa di-set dari metode setter set IPK. Jadi bisa saya tulis seperti ini, public void set IPK. Terus juga untuk parameternya, terima dia IPK dengan tipe data double. Dan untuk IPK sendiri ada perlu pengecekan, jadi dia range datanya itu hanya dari 0 sampai 4. Bisa gunakan kondisi if IPK sama dengan lebih dari 0 dan juga IPK kurang sama dengan 4, maka baru kita bisa mengset IPK. Selain ini maka tidak akan di-set. Nilainya jadi tidak valid. Juga saya ingin membuat metode untuk metode getter gitu ya untuk menampilkan IPK. Jadi kita di sini saya bisa buat saja public double. Nanti pada data dari IPK ini double. Get IPK. Kemudian saya return atribut dari IPK. Jadi seperti ini untuk metode setupnya. Oke, berarti kita udah selesai untuk kelasnya. Sekarang kita buat kelas main untuk menjalankan program. Untuk program sama.
Oke. Di yang pertama kita akan membuat atau menginstansiasi objek dari kelas mahasiswa. Jadi kita menulis seperti ini untuk tipe datanya dulu, kelas mahasiswa dan nama variabel NKS misalnya. Kemudian kita untuk membuat objek kita gunakan keyword new, terus nama kelas mahasiswa. Sini untuk argumen yang dibutuhkannya ada dua, nama dan juga name. Saya berikan saja langsung. Saya untuk nama Adi dan name. Oke, aku sampaikan saya. Oke, ini sudah berhasil melakukan instansiasi objek. Kemudian juga ini yang baru di set itu hanya untuk nama dan juga name-nya. Saya ingin melakukan set IPK pada objek ini untuk bagaimana caranya, maka kita bisa memanggil metode setup yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Bahas set IPK. Oke. Langsung misalnya IPK-nya 3,5. Nah, kemudian juga untuk menampilkan informasi, ya ternyata ada yang terlewat ya. Jadi kita juga buat untuk metode untuk menampilkan info dari mahasiswa tersebut. Info. Kita di sini prosesnya hanya tempat untuk men-print atribut yang sudah ada. Itu nama, kemudian juga sama untuk name. Oke, ini sudah dibuat. Nah, kemudian kita ingin menampilkan info dari mahasiswa. Jika mahasiswa yang ada, maka kita panggil mhs.info. Jadi di sini kita hanya baru menampilkan nama dan name. Nah, kita ingin menampilkan IPK-nya juga. Maka kita panggil saja metode getter yang dibuat tadi. Untuk IPK. Konkret sama dengan MHS get IPK. Oke. Maka secara garis besar programnya seperti ini. Kita akan coba dulu compile apakah terdapat error atau apapun. Jadi line 16 kurang titik koma. Kita coba lagi. We cannot find symbol. Oke, nama metode, nama setter metodenya tidak sesuai. Set IPK harusnya S-nya kecil. Oke, kita coba lagi. Nah, sekarang sudah berhasil. Di sini udah ada bentuk ya. Kemudian kita jalankan Java main.java. Oke, jadi di sini sudah bisa tampil dalam eh, terminal ya untuk nama, NIM, dan juga IPK-nya. Dan kita telah menerapkan proses enkapsulasi jadi dengan menerapkan modifier private pada atribut mahasiswa dan juga untuk mengambil pengambilan dan pengesetan datanya kita sudah menggunakan metode getter dan setter. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari proses live coding. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.